Bunga Sayana adalah sekretaris Galaksi Adiatama, dituduh menggoda sang atasan dengan menjebak pria itu dengan menggunakan obat perangsang dan membuat mereka melewati malam panas berdua. Galaksi yang marah memecat Bunga dan memberikan penghinaan pada wanita itu dengan melemparkan segepok uang ke wajah Bunga, perempuan yang sebenarnya tak tahu apa-apa dan juga hanyalah korban. Apa yang kemudian harus Bunga lewati, ketika akhirnya ia hamil anak sang CEO? Simak ceritanya. Biur. Wanita yang tertidur di atas ranjang itu langsung gelagapan mendapati wajahnya disiram dengan air oleh seseorang. Ia bahkan belum mendapatkan kesadarannya secara penuh. Ketika seseorang kembali melemparinya dengan segepok uang tepat di bagian wajahnya, Bunga tersentak. "Bangun, ini kan yang kamu mau." Suara beraura kejam itu seketika menyadarkan Bunga akan apa yang sebenarnya terjadi. Kilasan-kilasan kejadian semalam samar memenuhi ingatannya. Tapi semua terasa seperti mimpi. Wajah putih wanita itu memerah. Bunga bingung tapi sekaligus juga malu setengah mati. Hingga tangannya yang gemetaran kemudian memegang erat selimut putih untuk menutupi tubuh polosnya yang kini basah kuyup. "Mulai sekarang kamu saya pecat. Jangan pernah berani menunjukkan wajahmu yang menjijikkan itu di kantor lagi, apalagi menemui saya. Uang itu sebagai bayaran karena kamu sudah menyerahkan tubuhmu. Setelah ini tidak ada lagi urusan apapun di antara kita. Kamu jual, saya beli. Kita impas." Galaksi Adiatama kembali mengambil segepok uang di atas meja. Lalu melemparkannya kembali ke wajah yang basah kuyup itu tanpa perasaan. Bahkan air mata yang kemudian meluncur bebas di wajah menyedihkan itu tak mampu mengetuk nurani Galaksi pada sekretarisnya, yang kini sudah ia pecat secara tak terhormat itu. "Bonus. Karena kamu masih perawan," ucapnya sinis. Dipikir dirinya akan segampang itu ditaklukkan hanya karena disuguhkan keperawanan seorang gadis. Tidak. Yang ada ia malah jijik dihadapkan dengan seorang wanita murahan yang rela menggadaikan tubuhnya hanya untuk menjadi Cinderella. Berharap sang pangeran akan jatuh cinta pada wanita dari kalangan biasa. Jangan mimpi. Khayalan seperti itu hanya ada di negeri dongeng. Setelah puas menumpahkan kemarahannya, pria itu lalu melenggang pergi dari kamar hotel itu. Di depan pintu sudah ada sang asisten yang dengan setia menunggu, setelah sebelumnya ia hubungi untuk datang segera dengan membawa setumpuk uang cash untuk membayar perempuan sialan yang telah berani menggodanya itu. "Urus perempuan itu. Jangan sampai dia merusak hari pernikahanku dengan Karissa," titahnya dengan wajah menggelap. Sekretaris sialan itu benar-benar telah merusak mood bahagia menjelang hari pernikahannya. Galaksi merasa telah lengah. Seharusnya ia lebih berhati-hati mengingat pengalaman tak menyenangkan dengan sekretaris sebelumnya yang terang-terangan menggodanya. Hanya karena Bunga terlihat pendiam, polos, dan tak sedikit pun main mata dengannya, ia menjadi hilang waspada. Ternyata yang pendiam justru jauh lebih mengerikan dan berbahaya. Bunga telah selesai mengenakan pakaiannya kembali. Sungguh, selain menangis, ia tak tahu apa lagi yang harus ia lakukan. Menjelaskan pada sang atasan bahwa ia tak tahu apa-apa mengenai apa yang terjadi semalam juga rasanya percuma. Padahal sejatinya, ia juga adalah korban di sini. Semalam, setelah selesai meeting, ia mengikuti bosnya yang mengundang beberapa bawahannya untuk acara karaoke, yang mana hotel tempat mereka menginap menyediakan fasilitas tersebut. Seperti biasa, Bunga selalu mendampingi atasannya. Ia juga merasa tidak minum alkohol atau apapun. Semua nampak wajar, Bunga juga tak punya firasat apapun. Hingga ia merasakan ada yang berbeda dengan tubuhnya saat berjalan bersama atasannya sewaktu mereka sedang menuju kamar masing-masing. "Ambil bayaranmu dan tinggalkan ibu kota segera." Tiba-tiba seorang pria datang dan memberi Bunga kejutan berikutnya. Bunga tentu tahu siapa pria ini, Kaisar Narendra. Ia tak tahu sebenarnya apa posisi pria ini di perusahaan. Ia hanya sering kali melihat pria ini mengawal atasannya.
Datang hanya di saat diperlukan. Dan entah kemana ketika sang atasan tak membutuhkannya. Sejujurnya Bunga juga tidak tertarik untuk tahu. Saya tidak menjebak Pak Galaksi, Bunga memberanikan diri untuk membela diri. Karena sungguh ia sama sekali tak tahu apa-apa. Ia saja masih bingung dengan situasi ini. Belum ditambah penghinaan dan pengusiran yang ia terima. Bunga tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi. Adakah yang akan mempercayai pembelaannya? Turuti saja perintahku. Kemasi barangmu, titah pria itu dengan tatapan dingin, seolah tidak ingin mendengarkan penjelasan apapun dari mulut wanita menyedihkan di hadapannya. Saya benar-benar tidak menjebak Pak Galaksi. Sebentar lagi saya bahkan akan menikah. Untuk apa saya menggoda beliau? Saya tidak memiliki keberanian sebesar itu. Air mata Bunga meleleh deras. Apa kamu tuli? Kemasi barangmu dan pergi dari ibu kota segera. Saya juga hanya menjalankan perintah. Pria itu menimpali datar. Sama sekali tak ada tatapan simpati maupun kasihan. Auranya sama saja seperti atasannya. Gelap dan menyeramkan. Isak tangis Bunga mulai terdengar. Wanita itu putus asa. Pembelaannya bahkan tak didengarkan. Rasanya percuma bersuara. Akhirnya wanita itu memilih mengambil tas miliknya yang tergeletak di sofa. Ia tidak ada niat untuk merapikan penampilannya. Atau sekadar menyisir rambutnya yang kusut dan basah. Bunga hanya ingin pergi secepatnya dari tempat ini. Uangmu. Sentak pria itu dingin ketika Bunga nyaris mencapai ambang pintu. Ambil saja untukmu. Aku bukan pelacur, Bunga menimpali tak kalah dingin. Ada amarah yang ingin ia luapkan tapi entah ke siapa. Siapa yang tega melakukan ini padanya? Bunga merasa bahwa hidupnya selama ini lurus-lurus saja. Ia merasa tak memiliki musuh. Ah, entahlah. Lalu bagaimana hidupnya setelah ini? Bunga berjalan membawa seluruh kegelisahannya. Tak dipedulikannya tatapan orang-orang yang menatap penampilannya yang berantakan. Belum juga air matanya yang tak henti mengalir. Dalam semalam, hidupnya yang damai berubah menjadi sekacau ini. Ia kehilangan mahkota berharganya. Ia juga kehilangan mata pencahariannya. Ia juga dipaksa untuk meninggalkan ibu kota. Kemana ia akan pergi? Tidak mungkin ia tiba-tiba pulang kampung. Apa yang akan ia jelaskan pada orang tuanya nanti? Mereka begitu membanggakan pencapaiannya. Tentu mereka akan kecewa nanti. Dan, bagaimana dengan pernikahannya? Bagaimana dengan kekasihnya? Dan, bagaimana kalau ia hamil? Ya Tuhan! Tubuh Bunga limbung. Kepalanya rasanya berat, serasa mau pecah. Sementara berbagai kecemasan dan ketakutan terus saja menyiksanya dan membuat sakit di kepalanya kian menjadi. Bunga, kamu kenapa? Resti, teman sekamar Bunga, nampak khawatir melihat penampilan sang sahabat yang begitu menyedihkan. Kepalaku sakit, Res, Bunga langsung limbung di atas pembaringan. Sakit kepala yang ia rasakan semakin luar biasa menyiksa. Resti langsung mengecek suhu tubuh Bunga dengan meletakkan tangannya di dahi sahabatnya itu. Tapi normal. Bunga tidak sedang demam. Res. Rasanya aku mau mati, Bunga menangis lagi. Tangannya memegang kepalanya yang seakan ditimpa beban ribuan ton. Jangan ngomong aneh-aneh, Bunga. Kamu sebenarnya kenapa? Resti bertanya, cemas. Tapi Bunga malah bangun dan membenturkan kepalanya ke tembok demi mengurangi rasa sakit yang menyiksanya itu. Bunga, jangan gila kamu. Cerita ke aku. Sebenarnya ada apa? Resti menarik tubuh mungil sahabatnya itu untuk menjauh dari tembok. Tapi tangis Bunga malah semakin menjadi dan tak terkendali. Aku bingung, Bunga sesenggukan dengan tatapan linglung. Bingung kenapa? Coba tenang dulu. Tarik nafas dalam-dalam, lalu keluarkan pelan-pelan, Resti memberi instruksi dengan sabar. Bunga yang sudah buntu mengikuti perkataan sang sahabat. Ia tarik nafas lalu mengeluarkan pelan-pelan.
Ia lakukan itu berulang-ulang sampai ia merasa sedikit tenang. Tapi rasa sakit di kepalanya tetap tak kunjung menghilang. Coba pelan-pelan cerita sama aku. Mungkin aku belum tentu bisa bantu. Tapi siapa tahu dengan kamu bercerita, beban kamu jadi berkurang. Resti mencoba menenangkan. Aku nggak bisa cerita, Res, Bunga menggeleng. Ia tak punya nyali menceritakan aibnya, meski itu ke sahabatnya sendiri. Bagaimana kalau nanti Resti mengatakannya ke Argan, calon suaminya? Aku dipecat, lanjut Bunga kemudian. Hanya itu yang bisa ia ceritakan untuk saat ini. Dipecat. Resti kaget. Kok bisa? Aku melakukan kesalahan, Bunga menjawab singkat. Resti ingin menceritakan lebih lanjut. Tapi suara ponselnya menginterupsi. Bunga mengambil ponselnya dari dalam tas. Nomor tak dikenal melakukan panggilan padanya. Siapa? Resti ingin tahu. Bunga hanya bisa menggelengkan kepalanya. Ia juga tidak tahu siapa yang menghubunginya. Tapi firasatnya mengatakan bahwa ini pertanda buruk. Halo, Bunga menjawab dengan suara lemah. Segera angkat kaki dari kota ini. Sebelum saya sendiri yang akan menyeret Anda dengan paksa, suara di ujung telepon mengancam. Tangan Bunga seketika gemetar. Wajahnya pucat pasi. Wanita itu sudah meninggalkan kota ini, Tuan. Kaisar melaporkan apa yang terjadi pada atasannya. Baguslah, pria di balik kursi kekuasaannya itu merespon datar. Tetap selidiki. Aku yakin ada orang lain yang menjadi dalang di balik semua ini, titahnya kemudian. Baik, Tuan, Kaisar menjawab. Kamu boleh keluar. Selalu laporkan dan tetap awasi perempuan itu, Galaksi memerintah. Siap, Tuan, Kaisar lalu pamit undur diri. Meninggalkan Galaksi yang kembali disibukkan dengan pemikirannya. Kaisar sudah mengecek ponsel wanita itu, berikut menyisir hotel tempat kejadian. Tidak ada sesuatu yang mencurigakan atau kamera tersembunyi yang bisa saja merekam kejadian malam itu. Tapi hasilnya nihil. Bunga Sayana terlihat polos dan tak punya nyali saat berhadapan dengannya. Wanita itu juga sudah lama bekerja padanya. 5 tahun. Tentu bukan waktu yang singkat. Pekerjaannya rapi dan cekatan. Juga bisa mengimbanginya yang memang tak suka basa-basi atau diajak bicara masalah di luar pekerjaan. Bunga juga tidak pernah mencari perhatian padanya. Itu sebabnya Galaksi cukup menyukai kinerja sekretarisnya itu. Tapi wanita itu berani mengambil langkah sejauh ini. Bisa jadi karena wanita itu punya seseorang di belakangnya. Ya, tak dipungkiri, ia punya banyak saingan bisnis juga musuh, yang bisa saja punya rencana untuk menghancurkannya. Terlebih hal ini bisa kebetulan terjadi menjelang hari pernikahannya. Bunga, jujur sama ibu. Kamu ada masalah apa? Semakin hari ibu lihat wajah kamu semakin tirus begini, Lastri menangkup wajah putri semata wayangnya itu khawatir. Bunga nampak gugup. Ia memalingkan wajahnya, menatap teh hangat yang ia beri irisan lemon. Sesekali tangannya mengaduknya. Bunga cuma nggak enak badan, Bu. Bunga memaksakan senyumnya. Bibirnya nampak pucat, bahkan meski ia sudah memolesnya dengan lipstik warna merah muda. Tapi nyatanya fisiknya jauh lebih jujur dari lisannya. Dalam sekejap, bibir itu akan menunjukkan warna pucatnya. Bunga memang sedang tidak baik-baik saja. Sudah seminggu ia dipulang ke kampung halamannya. Nyaris selama itu pula ia tidak bisa tidur. Matanya terus terjaga selama 24 jam. Pikirannya terus gelisah memikirkan berbagai kemungkinan buruk yang akan terjadi di depan nanti. Sesekali Bunga akan meminum pereda nyeri untuk mengurangi sakit kepala yang terus menderanya. Jangan bohong sama ibu, Nak. Kalau cuma nggak enak badan, kenapa kamu nggak periksa? Lastri bertanya lagi. Seminggu di kampung, Bunga lebih suka mengurung diri di kamar. Tentunya hal itu mengundang kekhawatiran kedua orang tuanya. Sebagai seorang ibu, tentu Lastri punya feelingnya tersendiri.
Mata yang mulai berembun itu tak punya keberanian untuk menatap wajah teduh ibunya. Bunga sejujurnya butuh tempat untuk bercerita. Karena rasanya ia nyaris gila saat ini. Tapi ia belum siap. Bunga takut membuat kedua orang tuanya kecewa. Lalu bagaimana dengan pernikahannya dengan Argan yang tinggal sebulan lagi? Bunga merasa sudah tak pantas lagi untuk bersanding dengan kekasih hatinya itu. Ia sudah kotor sekarang. Apa ada masalah dengan Argan? Tanya Lastri lagi. Pikirnya, menjelang hari pernikahan, biasanya ada saja percekcokan antar calon pasangan suami istri. Bunga menggeleng, masih dengan kepalanya yang menunduk dalam. Ia tahan air matanya sekuat tenaga. Bunga mau periksa ke dokter dulu, Bu. Motornya aku pakai dulu, ya, Bunga berkata. Saat ini yang bisa Bunga lakukan hanyalah menghindar. Dan sejujurnya saat ini ia memang butuh pertolongan dokter. Bunga berencana untuk ke psikiater. Ia sudah tak kuat lagi menanggung beban di fisik maupun psikisnya. Ya, pakai aja. Itu, kan motor kamu juga yang beli. Kenapa harus izin segala? Lastri merasa sikap Bunga semakin aneh saja. Apa mau ibu temani? Tanya Lastri. Nggak usah, Bu. Aku sekalian mau ke rumah Lita, Bunga menjawab. Bunga tak ingin orang tuanya tahu bahwa ia mengunjungi psikiater. Karena mereka pasti akan mempertanyakan rahasia yang masih ia simpan rapat-rapat saat ini. Ya, sudah. Kalau gitu hati-hati, Lastri begitu khawatir. Entah kenapa perasaannya terus tak enak semenjak kepulangan Bunga. Karena selain lebih suka mengurung diri di kamar, putrinya juga menjadi lebih diam. Padahal biasanya saat pulang kampung seperti ini Bunga akan antusias berburu kuliner. Halo. Assalamualaikum, Argan. Akhirnya Lastri memilih menghubungi calon menantunya. Waalaikumsalam. Tumben ibu telepon. Argan menjawab. Karena biasanya selalu Argan yang menghubungi calon mertuanya. Hubungan Argan dan Bunga memang sudah terjalin cukup lama. 5 tahun. Itu bukan waktu yang singkat. Hubungan kekeluargaan di antara mereka sudah sangat erat. Mengingat selain bertetangga, kedua orang tua mereka juga bersahabat dekat. Iya. Ibu pengen tahu kabar kamu, Lastri maju mundur untuk bertanya. Ia takut jika terlalu ikut campur urusan percintaan putrinya. Tapi ia penasaran, apa yang sebenarnya terjadi pada hubungan mereka sampai Bunga semurung itu. Oh, Argan baik, Bu. Ibu sendiri gimana? Tanya Argan balik. Ibu sehat, Nak. Ini juga sudah seminggu Bunga di rumah, Lastri menjelaskan. Loh, Bunga pulang kampung. Suara Argan terdengar kaget. Iya, Nak. Memangnya kamu gak dikasih tahu Bunga? Lastri bertambah bingung. Bunga nggak ada kasih tahu Argan, Bu. Argan menjawab. Apa kalian ada masalah? Akhirnya Lastri ada kesempatan untuk bertanya. Hubungan kami baik-baik saja, Bu. Justru semakin hangat, karena setelah perjuangan 5 tahun ini, akhirnya kami akan membawa hubungan ini ke pelaminan. Argan bahkan rasanya tak sabar menunggu hari bahagianya. 5 tahun ini, Argan bekerja keras untuk menjadi pria yang layak untuk Bunga Sayana. Wanita yang sudah ia sukai sejak masih duduk di bangku SMA. Hanya saja ia baru memiliki keberanian menyatakan perasaannya 5 tahun yang lalu. Mereka bertemu di perantauan. Argan ingin, saat menikahi Bunga, ia sudah dalam posisi yang mapan. Punya pekerjaan yang menjanjikan, punya rumah, punya mobil, punya tabungan. Dan kini semua telah ia miliki. Itulah kenapa ia berani melamar Bunga dan mengajaknya menuju pelaminan. Syukurlah kalau begitu, lirih suara Lastri. Hubungan mereka baik-baik saja. Tapi entah kenapa ia sama sekali tak merasa lega. Perasaannya malah semakin gelisah dan resah. Gala. Apa maksudnya ini? Karissa menyodorkan ponselnya dengan wajah marah. Galaksi yang sibuk dengan pekerjaannya sontak terkejut dengan kedatangan sang kekasih. Karena Karissa masuk tanpa permisi,
disusul suara pintu ruangannya yang dibanting keras. Apa ini? Firasat galaksi buruk. Tapi ia berusaha tetap tenang. Lihat aja sendiri, wanita itu bicara ketus sembari mengusap buliran bening yang luruh di sudut matanya. Aku nggak sangka kamu begini. Pernikahan kita bahkan tinggal menghitung hari. Tapi kamu malah bermain gila dengan sekretaris murahan itu. Wanita itu kembali menyusut air matanya. Ini kecelakaan, sayang, pria itu memejamkan matanya. Hanya itu yang bisa galaksi jelaskan saat ini. Entah kecelakaan atau apapun. Aku nggak peduli. Aku terlanjur kecewa sama kamu. Lebih baik pernikahan ini tidak perlu kita lanjutkan. Carissa hendak mengambil ponsel miliknya dari tangan Galaksi. Tapi pria itu menahannya. Kembalikan. Sentak Carissa kasar sebagai bentuk luapan emosi. Dengarkan penjelasanku dulu. Wanita itu menjebakku, seperti biasa, Galaksi masih dengan ketenangannya. Tapi aura gelapnya masih begitu terasa. Meski pria itu bicara tanpa meninggikan suaranya sekalipun. Menjebak bagaimana? Jelas-jelas di video itu kamu terlihat menikmatinya. Carissa kehilangan kendali. Biasanya ia akan takut dengan sikap Galaksi yang seperti ini. Tapi kali ini tidak. Karena menurutnya saat ini Galaksi di posisi yang salah. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.